Randi Kurnia Hidayat, pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, kini menjadi seorang guru fisika di Sekolah Rakyat Menengah Atas, SRMA, 10 Margaguna, Cilandak, Jakarta Selatan. Kepada Warta Kota, Randi pun menceritakan pengalamannya sebagai guru sekaligus wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SRMA 10 Margaguna. Saya berasal dari budaya yang berbeda. Ketika tiba di sini, saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, bertemu rekan-rekan guru dari latar belakang yang beragam, ujarnya, saat ditemui di SRMA 10 Margaguna, Jumat, 1 Agustus 2025. Pria berkulit sawo matang itu mengatakan bahwa dirinya perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Meski begitu, menurutnya proses pembelajaran berjalan lancar berkat dukungan kepala sekolah yang memberikan arahan yang jelas. Pak, bisa diceritain, ini kan udah berjalan 2 minggu ya, sekolah rakyatnya. Gimana sih pengalamannya selama 2 minggu ini di sekolah rakyat itu? Pengalaman saya sebagai guru. Pertama tentu apalagi saya kan Suaranya kencengin ya. orang yang kulturnya berbeda. Saya asalnya dari Lombok. Pertama mungkin agak ini ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan bapak ibu guru yang baru gitu kan, dari tempat yang berbeda. Jadi itu pertama agak lumayan, saya harus kerja keras untuk menyamakan kayak bekerja, harus menyamakan bagaimana visinya yang sama kan, karena kita juga dari asal yang berbeda, kemudian latar belakang yang berbeda, jadi itu. Tapi kalau untuk dari segi pembelajarannya semuanya berjalan lancar. Jadi semuanya setelah diakomodasi sama ibu kepala sekolah, terutama sebagai pimpinan, memberikan arahan dengan jelas sehingga kita semua sebagai guru tahu apa saja yang mau dilaksanakan mulai dari pertama sampai hari ini. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa yang dirasakan selama 2 minggu di sini? Oh iya, kalau kita mulai dari kelebihan dulu Pak ya. Kelebihannya anak-anaknya antusias banget untuk mengikuti pembelajaran, mulai dari masa MTLS sampai masa matrikulasi ini. Anaknya semangat, tidak ada yang mengeluh karena ritmenya yang cepat dan jadwalnya terlalu yang padat. Mereka tuh semangat mengikuti hal-hal baru. Nah, kalau dari segi kekurangannya, mungkin kita kekurangan SDM karena banyak guru yang harus mengajak di bidang pembelajaran yang lain gitu. Jadinya selama MPLS ini ya ada guru yang harus mengambil 2 mata pelajaran karena kita kurang SDM. Termasuk bapaknya juga ngambil 2 mata pelajaran. Apa aja? Karena kan saya bidangnya fisika. Nah, untuk matematika memang saya pegang dan saya bisa pegang. Tapi ada tambahan tentang misal pengembangan diri gitu. Nah, itu juga perlu saya pedalami pembelajarannya karena pertama kali saya memegang pengembangan diri itu ke anak itu. Nah, tantangannya gimana nih mengajar siswa yang latar belakangnya bisa dibilang ekstrim gitu ya. Ini kan tentu siswa-siswi ini kan punya sifat yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri seperti apa tantangan yang dirasakan ini? Kalau dari saya tantangannya untuk memetakan mereka, kemampuan mereka awalnya gimana sih? Kemampuan awal mereka apakah sama seperti siswa lainnya? Nah, dari sana baru kita nih maju ke sana, maju ke proses pembelajaran selanjutnya. Tapi rata-rata anak-anak di sini mungkin masih perlu pembimbingan yang lebih dalam gitu, karena mungkin sempat ada beberapa anak yang dari keluarga yang kurang mampu sehingga terjeda tuh sekolah dari SMP ke masa SMA-nya. Jadi kita masih terus mengulang pembelajaran sehingga recall memori lah gitu, biar anak-anak kembali mengingat apa hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, apa yang diharapkan dari sekolah rakyat ini agar siswa-siswi ini dapat tercapai gitu? Maksudnya dalam arti program-program yang yang ada di sekolah rakyat ini dapat tercapai. Tujuan akhirnya pasti kita ingin anak-anak semua sukses, semua bisa melanjutkan perguruan tinggi atau mencapai cita-cita mereka. Nah, untuk dalam proses pengembangannya mungkin kita butuh fasilitas-fasilitas dasar terlebih dahulu untuk sekolah rakyat ini, biar apa yang menjadi kebutuhan guru juga terpenuhi ketika di dalam kelas. Paling tidak tentang ATK-nya dulu yang dasar, baru selanjutnya kita berkaitan dengan, apalagi sekarang kita belum menerima kayak buku tulis anak gitu atau buku modul pembelajarannya. Nah, mungkin kedepannya kita butuhkan itu untuk membantu anak-anak lebih memahami materi selanjutnya. Nah,
melihat lingkungan di sekolah rakyat ini? Tentu kan berbeda dengan sekolah biasa ya. Nah kalau dari Bapak sendiri gimana sih melihat suasana atau fasilitas yang ada di sini gitu tuh gimana Pak? Iya. Pertama kali datang ke sekolah rasanya aman banget, apalagi luas daerahnya. Semua aksesnya, semua kebutuhan anak-anaknya mulai dari lab, ruang kelas sudah terpenuhi. Jadi kita tidak ada merasa kesulitan. Cuma itu tadi seperti saya sampaikan kawan, kayak kebutuhan dasar anak-anak pulpen dan buku tulis gitu aja. Sama modul-modul pembelajaran kayak buku paket gitu, sehingga anak-anak kalau kita kasih pembelajaran mereka punya panduan gitu apa yang kita sedang jelaskan. Itu aja sih Pak. Nah kita mau tahu juga dong, Bapak sampai akhirnya bisa menjadi guru di sekolah rakyat ini itu seperti apa prosesnya? Pertama kita sebenarnya ini dari lulusan PPG, guru yang memang sudah direncanakan akan menjadi guru profesional. Nah, melalui data PPG kami direkrut untuk melakukan tes ada tes psikolog, tes kemampuan bahasa Inggris, dan sama tes kemampuan matematika kalau tidak salah ingat ya. Nah itu dari rangkaian tes itu maka dipilih yang terbaik untuk masuk ke sekolah lain. Artinya berapa lama itu prosesnya sampai akhirnya? Sekitar 1 bulan, kurang lebih 1 bulan, sehingga proses dari rekrutan sampai ditetapkan menjadi guru. Karena memang basicnya waktu kuliah ngambilnya memang pendidikan ya, pendidikan fisika tadi ya. Jangan lupa subscribe ya.